Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, muttaqin. Ciri-ciri muttaqin ada kepada ayat 3. Mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, Taurat, Zabur, dan Injil, dan mereka yakin akan adanya akhirat, kiamat, dan surga. Di ayat kelima, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Asbabun nuzul ayat 2-5 ini adalah Mujahid mengatakan bahwa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukminin. Hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Zarir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan untuk membuat satu Assalamualaikum surah. warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 6 sampai dengan 18 surat Al-Baqarah menjelaskan sifat-sifat orang kafir di masa Rasulullah. Kemudian di ayat 19 dan 20 ada dua orang munafik yang dari Madinah ingin pergi ke Mekah menuju tempat orang-orang musyrik. Di tengah perjalanan mereka ditimpa hujan lebat yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Ayat 19. Ayat 20, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ini yang di ayat 20. Asbabun nuzul ayat 19-20 dijelaskan kedua ayat tersebut diturunkan berkenaan dua orang munafik dari Madinah yang lari dari ajaran Rasulullah menuju tempat-tempat orang musyrik ke Mekah. Di perjalanan mereka ditimpa hujan lebat dan guruh yang dahsyat. Karena ketakutan mereka kembali pulang, menyesali perbuatan mereka, kemudian menghadap Rasulullah untuk kembali memeluk agama Islam. Hadis riwayat Ibnu Zarir, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat 22, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Dia yang menghasilkan hujan, buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat 23, jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Ini adalah suatu tantangan bagi orang-orang munafik untuk membuat suatu surat yang semisal dengan Al-Quran. Diajaklah penolong-penolong selain Allah jika memang kamu mampu ataupun kamu benar. Ayat 24, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu. Allah mengatakan pasti tidak akan mampu. Maka takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan menjadi bukti Assalamualaikum kekuasaan Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan seterusnya. Kemudian di ayat 26, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, seekor nyamuk ini sangat kecil, namun dilengkapi organ-organ tubuh yang kuat sehingga bisa terbang, menghisap darah, dan sebagainya. Bahkan bisa membunuh seorang raja, Raja Namrud.
Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Dengan melihat perumpamaan yang tadi, orang-orang beriman akan melihat itu sebagai suatu kebenaran, bukti dari kekuasaan Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang dibiarkan oleh Allah sesat. Dan dengan itu pula banyak yang diberinya petunjuk. Nyamuk tadi bisa menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, berakal, untuk memahami kekuasaan Allah. Tetapi bagi orang kafir, mereka itu menjadikan suatu olok-olok yang akan diabaikan. Mereka bertanya, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Bertingkah seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenaran pada perumpamaan tersebut. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah selain orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, orang yang mengingkari kebenaran. Inilah di ayat 26. Kemudian di ayat 27, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Ini berkenaan dengan orang munafik. Kebenaran sudah sampai, sudah diteguhkan, namun mereka masih melanggar perjanjian dengan Allah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Asbabun nuzul ayat 26 dan 27 ini, As-Suddi menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan orang-orang munafik. Dengan perkataan, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat sesuatu perumpamaan seperti itu? Kecenderungannya mengolok-olok, memperkecil masalah yang sebenarnya bisa menjadi contoh ataupun pemahaman, petunjuk kebenaran tentang kekuasaan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan alam semesta dan Edom. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 28 surat Al-Baqarah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Padahal kamu tadinya mati. Yang namanya si A itu awalnya tidak ada di dunia ini. Ini dikatakan mati. Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian kita terlahir ke dunia. Kemudian Dia mematikan kamu, kita kemudian menemui ajal. Lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kelak kita akan dihidupkan di akhirat untuk dihisap dan menerima hasil jerih payah amal ibadah kita di dunia ini, apakah di surga dan neraka. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat 29, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Proses penciptaan alam semesta ini ada di surat An-Najiat ayat 27 sampai 33. Ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan seseorang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda itu jika kamu yang benar. Kemudian di ayat 32, para malaikat menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Di ayat 30, ketika Allah ingin menciptakan Adam, para malaikat tidak setuju dengan bertanya, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Tetapi Allah mengatakan, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah di ayat 31 mengajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Kemudian bertanya kepada malaikat, sebutkan kepadaku nama semua benda itu jika kamu yang benar. Di ayat 32 mereka para malaikat menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Di ayat 33 Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Allah berfirman, bukankah
telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak, menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Perintah Allah ini kepada para malaikat untuk bersujud adalah bukti ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka menyembah Adam. Tetapi dari salah satu mereka, iblislah yang menyombongkan diri dengan tidak mau bersujud karena menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Di ayat 35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat 36, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, ataupun di dalam surga. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Firman Allah ini mengatakan kepada Adam untuk turunlah ke bumi. Kemudian Allah menjelaskan, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, akan banyak pertentangan-pertentangan sesama manusia, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kesenangan yang hanya sementara. Ayat 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat bagi Bani Assalamualaikum Israel. warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 40. Pertama kali Allah menyebut Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Apa saja yang menjadi nikmat bagi Bani Israel? Pertama-tama, mereka diterima di Mesir setelah Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yakub beserta 12 anaknya diterima di Mesir. Yang kedua, setelah kematian Nabi Yusuf, Bani Israel ini dijadikan budak selama 400 tahun di Mesir oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa membebaskan perbudakan ini dengan menyeberangi Laut Merah, sekaligus menenggelamkan Fir'aun di tengah laut. Dalam perjalanan menuju Kan'an atau Palestina hari ini, mereka itu di siang hari dikasih makanan manna dan salwa yang turun langsung dari langit. Ini suatu nikmat yang besar, karena dalam hitungan lebih dari 60.000 orang yang menyeberang laut tersebut. Sepanjang hari dalam perjalanan dinaungi awan. Perjalanan ini ditempuh selama 40 tahun. Allah sengaja menyesatkan mereka untuk mencapai tanah Kan'an. Dalam perhitungan normal, 1.500 km itu mungkin hanya dicapai 2 bulan ataupun 3 bulan sudah sampai. Tetapi ini sampai 40 tahun dengan tujuan memurnikan generasi-generasi dari sifat-sifat yang tidak baik, sehingga bisa dikatakan itu ada 2 generasi yang meninggal di sana. Dalam perjalanan menuju Bukit Tur Sinah, mereka itu diberi mata air yang dipancarkan dari batu setelah Nabi Musa mengumpulkan tongkat. Masing-masing suku mendapatkan satu mata air. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang diterima oleh Bani Israel dalam perjalanan menuju Palestina ataupun Kan'an. Kemudian di ayat 41 Allah menyatakan, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, bertakwalah hanya kepadaku. Ayat 41 ini bahwa Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Tur Sinah. Mereka, Bani Israel, melihat kenyataan ini secara nyata. Banyak peristiwa yang menyatakan keadaan Allah, kebenaran Allah. Salah satu diantaranya ketika salah satu gunung hancur. Ketika orang
Bani Israel meminta ditunjukkan Allah. Meminta Allah ditunjukkan kepada mereka. Nah, tetapi Allah menjawab dengan menghancurkan gunung dan menyambar petir pada mereka. Sehingga ada sekitar 20 orang meninggal. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Ini adalah suatu bukti keberadaan Allah di hadapan mereka, tetapi mereka masih mengingkari ini. Ayat Allah memperingatkan mereka, jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kepadaku. Allah memperingatkan mereka untuk mengikuti Al-Quran yang telah membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Kemudian ayat 42, dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Inilah yang sebenarnya diketahui oleh Bani Israel. Mereka mengetahui kebenaran itu dengan nyata, tetapi masih mencampurkan dengan kebatilan. Kemudian di ayat 47, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah kembali menyebutkan Bani Israel, memperingatkannya bahwa Allah telah memberi nikmat kepada mereka di masa itu atas umat yang lain. Inilah yang dialami oleh Bani Israel sejak penyeberangan dari Mesir menuju Palestina. Tetapi mereka tidak ikhlas untuk menerima keberadaan Allah, tetapi masih mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan serta menolak Al-Quran yang telah membenarkan Taurat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bani Israel dalam Assalamualaikum Al-Baqarah. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut masalah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Secara spesifik, kisah Bani Israel ini dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima tertulis dalam ayat 49 sampai dengan 74. Di sini dijelaskan nikmat-nikmat apa saja yang sudah diterima Bani Israel. Dari Gunung Sinai pernah diangkat di atas kepala mereka. Kemudian pada ayat 65 disebutkan mereka menjadi kera yang hina, dikutuk menjadi kera yang hina. Kemudian di ayat 67 Allah memerintahkan kepada mereka menyembelih seekor sapi betina. Inilah yang menjadi judul dari surat Al-Baqarah, asal mula judul surat Al-Baqarah, di mana guna penyembelihan sapi betina ini adalah untuk mencari siapa yang membunuh seorang Bani Israel. Setelah sapi tersebut disembelih, dipukulkan kepada mayat tersebut. Itulah di ayat 73. Kemudian Allah menghidupkannya. Inilah suatu tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata langsung di hadapan Bani Israel. Kemudian di ayat 74, hati mereka itu menjadi keras. Kemudian di ayat 75 sebagai penutupnya, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ayat 75 ini sekaligus awal dari bagaimana perilaku Bani Israel di masa Rasulullah. Selanjutnya ayat 76 sampai dengan tiga adalah bagaimana dialog Rasulullah dengan kaum Yahudi ataupun Bani Israel di masa Rasulullah. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 94 sampai Assalamualaikum 105. warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 94 sampai dengan 105 masih berisi tentang dialog Nabi Muhammad dengan kaum Bani Israel di masa Rasulullah. Kita mulai dengan ayat 94. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Rasulullah menantang Bani Israel untuk meminta kematian untuk membuktikan bahwa negeri akhirat itu hanya untuk mereka, bukan untuk agama Islam. Asbabun nuzul ayat 94 ini, Abu Aliyah menerangkan bahwa orang-orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai sindiran kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Inilah salah satu contoh dialog yang terjadi di masa Rasulullah dengan Bani Israel. Ayat 95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang yang zalim. Ternyata mereka tidak menginginkan kematian itu. Ayat 96, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat 97, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa, ayat 98, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Asbabun nuzul ayat 97 dan 98 ini, menurut Anas bin Malik, kedua ayat ini diturunkan sebagai teguran dari Allah terhadap sikap kaum Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka meyakini malaikat Jibril adalah yang menurunkan peperangan, pembunuhan, dan kekerasan. Demikian dialog-dialog yang terjadi di zaman Rasulullah dengan Bani Israel. Kemudian di ayat 102 disampaikan bahwa dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Harut dan Marut akan mengatakan ini, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan mereka sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka dengan menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Inilah yang terjadi, sifat-sifat dari Bani Israel di zaman Rasulullah. Diakhiri di 105, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 106 sampai Assalamualaikum warahmatullahi 115. wabarakatuh. Ayat 106 surat Al-Baqarah. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Asbabun nuzul ayat 106. Menurut Ibnu Abbas, terkadang saat wahyu turun kepada Rasulullah pada malam hari, beliau terlupa pada siang hari berikutnya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa wahyu yang diturunkan tidak mungkin terlupakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayat 107, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ayat 108, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus.
Asbabun Nuzul 106, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rabi bin Huraimah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, datangkanlah dari langit kitab yang kamu turunkan kepada kami dan dapat kami baca, atau pancarkan sesuai sungai, atau pancarkanlah sungai untuk kami agar kami beriman kepadamu." Maka itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Hatim, bahwa di zaman Rasulullah, Rabi bin Huraimah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Turunkanlah dari langit suatu kitab secara langsung yang dapat kami baca, atau pancarkanlah sungai untuk kami agar kami beriman kepadamu." Mereka menantang Rasulullah untuk menurunkan kitab ataupun memancarkan air. Ini dijawab Allah dengan ayat 108, bahwa barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka ia sungguh tersesat dari jalan yang lurus. Allah tidak menghendaki umat Nabi Muhammad untuk berperilaku sebagai Bani Israel, menantang Musa untuk menunjukkan Allah secara langsung di hadapan mereka. Ayat 109, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah terhadap sikap itu, sampai Allah memberikan perintah. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul 109, Ibnu Abbas menyatakan ada dua orang bersaudara dari kaum Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Abi Yasir bin Akhtab. Keduanya sangat dengki karena Allah mengutus Rasul kepada kaum mereka. Mereka juga berusaha keras mencegah orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini senada dengan ayat 105 yang menyatakan bahwa orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Ayat 110, perintah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 111, dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Ini senada dengan ayat 94. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ayat 112, tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak akan ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini adalah ayat petunjuk kepada kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik untuk mendapat pahala di sisi Allah, sehingga tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih hati. Ini adalah ayat-ayat perjuangan bagi kita dalam menegakkan syariat ataupun menjalani hidup. Ayat 113, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki suatu pegangan, dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayat 114, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Asbabun Nuzul ayat 114 ini, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah melakukan sholat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Hadis Ibnu Abi Hatim. Ayat 115, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadapkan di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ini adalah hukum tentang sholat di atas kendaraan, sebagai dijelaskan dalam Asbabun Nuzul ayat 115 ini. Ibnu Umar berkata, saat dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Rasul sholat sunnah di atas untanya, kemanapun arah unta itu, meskipun unta tidak menghadap kiblat. Sebagaimana penjelasan atas kejadian itu, Allah menurunkan ayat ini.